Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecilia Bunga Tambobolon dari kelas 11 MIPA 2, absen 9. Di video kali ini, saya akan jelaskan mengenai kaidah kebahasaan dalam karya ilmiah. Dalam karya ilmiah, terdapat beberapa kaidah kebahasaan yang perlu kita perhatikan dalam penulisannya. Antara lain, yang pertama adalah karya tulis atau karya ilmiah harus ditulis dalam bahasa baku. Penulisan kata dan kalimat harus mengikuti kaidah-kaidah bahasa baku sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Berikut adalah contoh kata baku. Yang pertama ada risiko. Seringkali kita mengucapkannya resiko, namun penulisan yang betul adalah risiko. Yang kedua ada legalisasi. Kerap kali kita menggunakan kata legalisir, namun bentuk bakunya adalah legalisasi. Yang ketiga ada kata kreativitas. Kreativitas yang baku menggunakan huruf V. Kreativitas berasal dari kata kreatif yang menggunakan huruf F, namun saat ditambahkan akhiran itas menjadi kreativitas, maka F berubah menjadi V. Seperti contoh selanjutnya, yaitu aktivitas, juga berasal dari kata aktif yang menggunakan huruf F. Setelah ditambah akhiran itas, aktivitas menggunakan huruf V. Lalu kata selanjutnya, imbau. Imbau merupakan bentuk baku dari himbau. Dan contoh terakhir ada nasihat. Nasihat merupakan bentuk baku dari nasehat. Ciri yang selanjutnya adalah ragam bahasanya bersifat denotatif atau denotasi. Denotatif artinya makna kata yang tidak mengalami perubahan atau sesuai dengan konsep asalnya. Kata denotasi tidak mengalami penambahan makna, sedangkan konotatif yang merupakan kebalikan dari denotatif, katanya sudah mengalami penambahan makna. Contoh kalimat denotatif seperti berikut. Serta lomba baris berbaris sedang melakukan gerakan jalan di tempat. Kata jalan di tempat di sini memiliki makna denotatif atau makna sebenarnya, yaitu yang berarti tidak berpindah. Berikut contoh kata konotatif. Sejak pandemi melanda, sudah 1 tahun perusahaan itu jalan di tempat. Jalan di tempat pada kalimat berikut memiliki makna yang tidak sebenarnya atau bukan memiliki arti tidak berpindah seperti kalimat pertama. Namun jalan di tempat pada contoh kalimat kedua ini memiliki makna tidak mengalami kemajuan. Cara lain untuk membedakan makna denotasi dan konotasi yaitu makna denotasi memiliki hubungan yang renggang pada kelompok katanya. Jadi, kelompok kata itu dapat dipisahkan atau ditambahi kata lain, namun maknanya tetap sama. Pada contoh kalimat pertama, jalan di tempat menjadi berjalan di tempat memiliki makna yang sama. Namun pada contoh yang kedua, tidak dapat diperlakukan hal yang sama. Pada contoh konotasi memiliki hubungan yang erat. Kata jalan di tempat tidak dapat kita tambahi kata lain. Contoh lain, bentuk kalimat denotatif dan konotatif, yaitu karena datang terlambat, ia masuk melalui pintu belakang. Kalimat ini merupakan kalimat denotatif, yaitu masuk melalui pintu belakang memiliki makna sebenarnya. Contoh kalimat yang kedua, untuk contoh konotatifnya, karena nilainya kurang, ia terpaksa masuk ke sekolah itu melalui pintu belakang. Melalui pintu belakang di sini bukan makna yang sebenarnya. Pada kalimat yang pertama dapat disisipi kata bagian. Menjadi karena datang terlambat, ia masuk melalui pintu bagian belakang dan maknanya akan tetap sama, yaitu menggunakan pintu bagian belakang. Namun pada kalimat kedua tidak dapat dilakukan hal yang sama, tidak dapat disisipi kata bagian karena makna kalimatnya akan menjadi berbeda. Ciri yang ketiga adalah pilihan kata dalam karya ilmiah bersifat impersonal.
Kata ganti yang digunakan dalam karya ilmiah haruslah bersifat umum, yaitu menggunakan kata penulis atau peneliti. Dalam karya ilmiah tidak boleh menggunakan kata ganti saya atau kami. Mengapa demikian? Karena pada karya ilmiah, fokus dari pembahasannya adalah objeknya, bukan subjek. Ciri yang keempat adalah dalam karya ilmiah banyak menggunakan kalimat pasif. Contoh kalimat pasif yang sering muncul dalam karya ilmiah adalah sebagai berikut. Contoh yang pertama, dalam penelitian ini digunakan metode eksperimen. Contoh yang kedua, teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah teknik observasi. Dua kalimat tersebut adalah contoh dari kalimat pasif. Ciri yang kelima, dalam karya ilmiah harus menggunakan kata yang bermakna lugas. Bahasa atau kata yang bermakna ganda atau ambigu sangat dihindari dalam karya ilmiah. Hal tersebut harus diperhatikan agar terhindar dari perbedaan persepsi terhadap suatu makna atau kalimat. Dalam karya ilmiah sering diistilahkan dengan bahasa reproduktif. Artinya, informasi yang disampaikan penulis diharapkan dapat dipahami dengan makna yang sama oleh pembaca. Dengan demikian, tidak terjadi perbedaan pemahaman atau salah tafsir. Maka dari itu, berikut kesimpulan dari kaidah kebahasaan yang terdapat dalam karya ilmiah. Yang pertama, harus menggunakan bahasa yang baku. Yang kedua, bahasa bersifat denotatif. Yang ketiga, kata bersifat impersonal. Yang keempat, pada karya ilmiah banyak ditemukan kalimat pasif. Dan yang kelima, harus bermakna lugas. Demikian penjelasan saya mengenai kaidah kebahasaan dalam karya ilmiah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sehat.